Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semua kebaikan atau amal ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan rahmat Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz tentang rahmat Allah itu apa? Terima kasih. Ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Apapun yang Allah takdirkan terjadi pada kita, yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan terjadi pada kita, yang menjadikan kita semakin dekat pada Allah, itu rahmat Allah. Yang kita inginkan, Allah berikan kita kesehatan. Kesehatan kita menjadikan kita semakin dekat pada Allah. Sehat kita itu rahmat Allah. Tapi kalau ternyata begitu kita sehat, pada saat sakit kita rajin diantar anak ke masjid, begitu sehat jogging dari sebelum subuh sampai jam 6 misal, berarti sehatnya kita bukan rahmat Allah tapi laknat Allah. Jadi rahmat Allah, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah takdirkan terjadi pada kita, yang menjadikan kita semakin dekat pada Allah, itu rahmat Allah. Allah anugerahi kita ilmu, dengan ilmu kita semakin dekat pada Allah, ilmu kita rahmat Allah. Tapi kalau ilmu itu menjadikan kita semakin jauh dari Allah, berarti ilmu kita itu bukan rahmat Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita berdosa Ustadz bila kita ke rumah saudara kita yang merayakan Natal? Terima kasih. Sebaiknya di saat mereka bergembira untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sebaiknya kedatangan kita tunda dulu. Sebaiknya, meskipun ada yang berpandangan haram kita ikut merayakan, ikut mengembirakan, saya katakan sebaiknya, karena di antara dua pendapat ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, makanya saya ambil jalan tengah sebaiknya. Pas lagi Natal kita datang ke rumahnya. Yang selama ini sering diposting menukil Buya Hamka, padahal nukilan itu salah. Salah satu putra beliau sudah jelasin, Buya Hamka setiap kali datang hari Natal, beliau punya tetangga non muslim. Beliau selalu mengucapkan selamat atas Natal kalian. Itu putra beliau langsung yang menjadi saksi bahwa Buya Hamka sering pulang dari masjid subuh pas hari Natal, tetangganya non muslim, beliau selalu mengucapkan selamat atas Natal kalian. Habib Umar bin Hafid termasuk yang berpandangan tidak masalah mengucapkan Natal. Tapi yang lain berpandangan haram. Nah, jalan tengahnya tadi saya bilang sebaiknya. Tetangga rumah saya pas non muslim. Pas hari Natal saat lewat ketemu dia, selamat Bum, gitu aja. Nggak pakai Natal, selamat apa? Selamat hari ini kamu masih dikasih nafas oleh Allah. Semoga Allah berikan hidayah besok kamu menjadi muslim. Jadi sebaiknya tunda kedatangan kita ketika ada saudara kita yang belum dapat hidayah yang merayakan Natal. Ya, setelah kegembiraan dengan Natal sudah nggak ada, baru sebaiknya. Jadi itu khilafiyah. Lanjut. Iya, pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah perbedaan rahmat, taufik, dan hidayah? Ya. Sebetulnya hidayah bagian dari rahmat, taufik itu pun bagian dari rahmat Allah. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya kita tahu, oh ternyata Islam agama yang benar, yang ayat yang kitab sucinya tetap asli. Pengetahuan kita bahwa inilah yang benar, itu hidayah, petunjuk Allah. Mereka tahu ini benar, ini salah. Kebenaran yang sudah mereka ketahui, mereka kok belum mampu
menjadikannya sebagai jalan hidup, berarti belum dapat taufik. Taufik itu kemampuan yang Allah berikan pada hambanya untuk dapat menjadikan hidayah Allah sebagai jalan hidupnya. Kita tahu sholat tahajud itu diperintahkan betul, faedahnya sangat banyak. Tapi kita belum mampu menjalankannya, belum dapat taufik. Jadi hidayah taufik itu bagian dari rahmat Allah. Rahmat itu yang sangat luas. Apapun yang Allah takdirkan terjadi pada kita, Allah berikan pada kita, yang menjadikan kita semakin dekat pada Allah, itu rahmat Allah. Dua orang sama-sama diberi harta, satu makin kaya, makin dekat pada Allah, satu makin jauh. Utsman bin Affan atau mungkin Qarun contoh hartanya, yang satu dapat rahmat Allah, yang satu laknatullah. Jadi itu hidayah bagian dari rahmat, taufik bagian dari rahmat Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, ya Ustaz, ketika sholat pada sujud terakhir kita berdoa dalam hati kita, doa dengan susunan sendiri dalam bahasa Indonesia, apakah boleh Ustaz? Dalam sholat selain bahasa Arab tidak boleh terucap. Bahkan bahasa Arab pun kalau bahasa itu ngomong dengan sesama, walaupun bahasa Arab itu nggak boleh. Misal sedang sholat, tetangga sholat kita bersin. Dia karena biasa melaksanakan sunnah bersin, dia spontan. Begitu bersin, alhamdulillah. Dia nggak ada masalah, nggak batal itu. Kita pun biasa melaksanakan sunnah terhadap yang bersin. Sunnah terhadap yang bersin apa? Yarhamukallah. Kita doain. Kok kita spontan ngomong yarhamukallah? Bahasa Arab bukan? Kita batal. Dengan yarhamuka berarti kita ngomong sama dia. Semoga Allah merahmati kamu. Nggak boleh. Nah itu dalam kajian fikih. Boleh kita doakan yang bersin, tapi khitabnya kata gantinya ganti yarhamuhullah. Semoga Allah merahmati dia. Kalimat ini kita nggak ngomong sama dia, tapi sama Allah. Semoga Allah merahmati dia. Atau misal di sini sedang ada penduduk Palestina, kita doa kunut doain mereka, tapi semoga Allah memberikan kamu, itu nggak boleh, batal. Allahumma gfir, Allahumma kita berikan Allah mansur. Ini kita bicara dengan Allah, tidak dengan orang-orang Palestina. Kita doa susunan sendiri, tapi sepenuhnya dalam hati, tidak ada di mulut, di diri kita bergerak, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat, perintah Rasul memperbanyak doa, bukan cuma di sujud terakhir. Nggak ada hadisnya memerintahkan berbanyak doa di sujud terakhir. Pokoknya di semua sujud. Saya sering mendapati imam sujud terakhirnya panjang, bahkan lebih panjang dibanding rukuknya, bahkan lebih panjang dibanding berdirinya. Ini sudah cara sholat yang tidak sesuai dengan contoh Rasul. Sholat Rasul, rukun-rukunnya itu berimbang. Berdirinya lebih panjang dibanding ruku, rukuknya lebih panjang dibanding sujud. Kalau sampai sujud terakhir diperbanyak doa sampai durasinya lebih panjang dibanding berdirinya, itu menyalahi contoh Rasul dalam sholat. Jadi perintah Rasul memperbanyak doa tidak cuma di sujud terakhir. Nggak ada hadisnya. Hadis yang ada Rasul nggak sebut sujud terakhir. Inna aqraba ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidun. Momen terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya ketika dia sujud. Nggak disebut terakhir. Fa'aksiru fihi doa. Perbanyak doa di waktu sujud itu. Jadi silahkan memperbanyak doa di dalam sujud. Saya sering sujud saya nggak cuma terakhir, semua sujud saya ganti dengan doa. Karena memang di antara bacaan sujud yang diajarkan Rasul ada bacaan doa. Jadi jangan sampai dengan tujuan memperbanyak doa cuma diambil di sujud terakhir.
Jangan. Apalagi kalau selanjutnya sujud terakhir durasi waktunya jadi panjang banget, itu jangan. Sholat jamaah ada satu makmum yang imam udah dari tadi bangun dari sujud terakhirnya, bahkan udah mau salam dia masih sujud, itu mengganggu keindahan jamaah. Memang ada yang berpandangan sholat jamaah imam sudah dari tadi selesai, makmum ini belum selesai juga. Ada yang berpandangan nggak batal, ada yang berpandangan nggak batal. Tapi yang lain berpandangan ketika imam sudah dari tadi selesai, makmum kok ini belum, bentuk surah jamaahnya sudah batal, sudah nggak ada. Jadi sebaiknya makmum itu mengikuti imam. Imam salam kedua, makmum salam pertama, itu yang terbaik. Allahumma lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz, ketika saya sedang sholat tahajud, sudah rakaat terakhir mau salam, tiba-tiba adzan berkumandang. Apakah sholatnya saya lanjutkan atau saya hentikan? Terima kasih Ustadz. Jangankan tahajud, sholat wajib pun lanjutkan. Atau sholat sunnah biasalah yang ghairu muakkadah. Kita sedang sholat sunnah. Katakanlah sholat yang ghairu muakkadah, qobliyah asar. Tiba-tiba adzan dikumandangkan, teruskan sampai selesai. Jadi membatalkan ibadah kita termasuk sholat tidak boleh sembarangan. Tapi dalam kondisi tertentu sholat wajib pun ada kalanya harus dibatalkan. Tapi secara umum membatalkan ibadah itu tidak boleh. La tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal ibadah kalian. Jadi kita tahajud, rakaat terakhir belum tuntas terdengar adzan, terusin sampai selesai. Begitu salam, jawab adzan tadi. Jawab sisa adzan yang ada. Selesai adzan, jangan lupa panjatkan doa adzan, pasca adzan yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi terusin sholat walaupun adzan sudah dikumandangkan, sudah sedang dikumandangkan. Masih ada lagi? Alhamdulillah, semoga Allah mantapkan setiap kebenaran yang kita dengar bersemayam dalam hati. Semoga Allah berikan taufiknya untuk kita dapat mengaplikasikan kebenaran yang sudah kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami menjadi tahu mana perintahmu, mana laranganmu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan semua perintahmu dengan sebenar-benarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah Engkau anugerahkan pada kami, dan berikan kami ilmu untuk hal-hal yang manfaat buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga teman-teman. Masih ada. Insya Allah masih ada Pak Haji Darsono, masih Pak Haji Darsono, Pak Tamrin masih. Kenal Pak Tamrin ya? Jadi hari Natal itu jadi walaupun lewat harinya nggak apa-apa Ustaz. Sebaiknya lebih bagus ya. Iya. Iya. Bukan masjid yang ini masjid. Oh yang Iya.
Itu. Dan ini ya.